Di tengah pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, anak-anak nelayan tradisional justru terbelenggu kemiskinan. Miskin harta, miskin ilmu. Inilah potret anak-anak nelayan pesisir seperti di Kampung Nelayan Belawan. Keprihatinan akan hal ini telah menggugah segelintir orang yang peduli terhadap pendidikan. Pondok Belajar Arnila misalnya, didirikan untuk tempat belajar bagi anak-anak usia dini. Pondok ini didirikan oleh seorang mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara. Arnila, wanita yang berasal dari Bengkalis Riau ini, mendirikan pondok belajar dengan uang tabungannya sendiri. Keberadaan pondok ini mendapatkan respon yang positif dari masyarakat setempat. Ia berhasil mengubah pola pikir masyarakat nelayan pesisir yang tadinya kurang peduli dengan pendidikan untuk masa depan yang lebih cerah. Pemirsa, bicara tentang anak-anak berarti bicara tentang masa depan bangsa. Pendidikan menjadi hal fundamental dalam membangun suatu bangsa. Namun sayangnya masih banyak anak-anak yang tidak dapat meraih pendidikan karena alasan keterbatasan ekonomi orang tua dan juga tidak mendapat motivasi dari orang tua mereka untuk meraih masa depan yang lebih baik dengan pendidikan. Prihatin akan hal ini, mahasiswi kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara membangun sebuah pondok belajar untuk anak-anak nelayan tradisional di Kampung Nelayan Belawan, Medan. Sudah hadir bersama saya Arnila Melina. Assalamualaikum Nila. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Bagaimana kuliahnya? Alhamdulillah lancar, tinggal Sudah. nunggu jadwal koas. Berarti sudah semester akhir Sudah ya? semester Sudah akhir. semester 7 ya? Wah, banyak nih waktunya untuk berbuat kebaikan ya. Ya, kenapa memilih fokusnya adalah anak-anak nelayan tradisional di Kampung Nelayan di Medan Belawan? Ya, jadi di awal memang niat Nila sih nggak langsung ke Kampung Nelayan Belawan. Jadi memang pertama itu cuma mau ngasihin buku-buku ke daerah-daerah yang ya seperti Kampung Nelayan, kampung lainnya. Jadi memang terakhir datang itu di Kampung Nelayan Belawan dan tertariknya di sana sih gitu. Nah, sebenarnya apa sih curhatan anak-anak nelayan tradisional di sana sewaktu Arnila pergi ke sana? Curhatan banyak sih, kalau ya yang paling yang paling sering terdengar itu adalah ketika kita ngajak mereka belajar, ketika kita ngajak mereka untuk memikirkan sesuatu tentang masa depan, ya yang mereka pikirkan, ngapain sih kak kayak gitu, ngapain sih aku harus belajar, ngapain kakak manggil-manggil aku buat datang ke pondok, ngapain setiap hari kayak gitu. Toh kalau seandainya aku kerja setiap hari, aku pergi ke laut, aku pergi menjaring, membubu, mereka bisa dapat satu hari itu udah banyak, bisa dapat 300 satu orang. Jadi kalau belajar ya untuk apa gitu, masih belum mengerti apa sih tujuan dari belajar itu gitu. Nila punya orang tua angkat di Kampung Nelayan, siapa mereka? Ya, jadi mama sama ayah yang ada di sana itu di awal Nila datang ke sana, datang ngajarin mereka, itu kan di awal itu di musola. Jadi memang pas belajar di musola, belajar di minjam bangunan di SMP, itu ada mama sama ayah itu yang setiap hari ngeliat, setiap hari yang nemani. Setiap kalau pulang, kita mau pulang setelah ngajar, mereka nemani kita, terus nanya-nanyain gimana di sini gitu. Jadi mama sama ayah ini juga orang pertama kali pas Nila datang ke sana, jumpa di sana, jumpa di bangunan SMP yang waktu itu bangunannya masih belum dipakai. Jadi ngobrol Kenapa sama mereka dekat dengan Nila? Ya, ngobrol sama mereka, banyak hal yang mereka bilang. Jadi kita setiap hari sharing bareng, dan Nila rasa mereka benar-benar peduli sama Nila, maksudnya nanyain gimana tentang anak-anak di nelayan ini. Jadi ya itu. Bagaimana Jadi, dengan anak mereka sendiri? Jadi anak mereka sendiri juga ikutan belajar sama Nila setiap hari, datang tiap hari. Jadi yang waktu pertama Nila ngasihin buku ke Kampung Nelayan itu juga
anak mereka pertama yang Nila kasihin, dan Nila ngerasa oh di sini tuh kita nggak perlu ngasih materi, nggak perlu kita ngasih buku, mereka itu butuh kehadiran kita gitu, ngajarin mereka itu yang paling penting, soalnya kedatangan kita memang benar-benar ditunggu sama mereka. Berarti masih banyak yang kurang bisa, kurang paham baca tulis, Nila? Banyak, masih banyak. Jadi hampir dari setengah anak-anak di pondok itu agak kurang soal membaca dan menulis. Untuk membuka wawasan anak-anak lewat buku, Pondok Belajar ini menyediakan beragam koleksi. Buku-buku ini diperoleh dari sumbangan rekan-rekan yang mendukung berdirinya Pondok Belajar Arnila. Perpustakaan kecil ini merupakan jendela bagi mereka untuk melihat masa depan. Nila, dari buku-buku yang diberikan pada anak-anak nelayan di kampung nelayan Medan ini, ada yang merupakan karya tulis kamu sendiri ya? Iya, jadi untuk kemarin itu bagian bukunya dari sebagian dari Bengkalis dan sebagiannya itu dari buku baru ngeluarin buku. Jadi memang buku itu yang memang mau dikasihin ke anak-anak di kampung-kampung gitu, Kak. Ya, apa itu judulnya? Ketika Alam Membisu. Jadi itu buku tentang lingkungan. Jadi pas Nila datang ke kampung lain juga Nila lihat oh di sini ada hutan mangrove, lingkungannya seperti ini. Jadi rasanya cocok untuk di bagian buku yang kayak gini. Makanya kemarin tertarik lagi sama. Pesan apa sih yang mau disampaikan kepada para pembaca ya, yang baca bukunya Nila itu? Ya, jadi itu kayak gambaran-gambaran masalah-masalah lingkungan kayak global warming. Nah, kalau di Belawan itu sendiri kan kayak mereka buang sampah masih di daerah yang langsung buang sampah ke laut ya? Ke laut. Jadi cocok sih, jadi biar mereka belajar juga bagaimana menjaga lingkungan. Ya, pemirsa, luar biasa sekali ternyata selain menjadi mahasiswi kedokteran, aktif di kegiatan kemanusiaan, dan juga penulis buku yang peduli untuk lingkungan ini ya. Nah, apa saja nih kegiatan di Pondok Belajar yang Nila dirikan? Kalau untuk setiap harinya itu kita belajar membaca, menulis setiap hari. Itu jadi jadwalnya itu mulai dari jam 2 sampai sore. Terkadang kalau nginap di sana mereka bermalam juga di sana anak-anaknya. Sering jadi, nginap? Sering. Jadi kalau jadwal kosong nginap di sana. Terus ya setiap hari rutin kita belajar membaca karena mereka pun rata-rata masih belum bisa membaca menulis, masih banyak yang belum bisa. Jadi kita belajar membaca menulisnya dari jam 2 sampai sholat asar. Terus sholat asar, setelah sholat asar mereka lanjut sholat bareng, sholat jamaah, terus membaca Al-Quran, belajar ngaji sampai sore. Terus di sela itu kayak hari Minggu kita bikin kegiatan belajarnya outdoor di luar ruangan, kayak belajar membersihin lingkungan sekitar juga. Jadi kita outdoor bebas kemana-mana. Jadi ikutin apa maunya mereka juga sih kalau hari Minggu ya, karena mereka kan udah dari Senin sampai Sabtu belajar. Berarti metode pembelajaran yang menyenangkan lah, yang cocok sama mereka gitu ya. Bagaimana nih membagi waktu antara kayak tadi ya, ini mau sibuk koas, tugas-tugas akhir itu pasti banyak, menyusun skripsi, dengan perhatian itu di kampung nelayan Belawan. Bagaimana caranya membagi waktu? Oh ya, jadi Nila ngajarnya di sana memang setiap kapan Nila punya waktu luang. Jadi kayak misalnya dari seminggu itu jadwal Nila, misalnya hari ini hari Senin Nila ada jadwal jam 9.30 sampai jam 11. Jadi jam 11 sampai sore Nila langsung ke sana gitu. Terus kalau sama hari-hari lainnya pasti kayak gitu juga. Jadi kapan pasti nyempatin waktu buat ke sana gitu. Nila, nanti kita lanjut lagi obrolannya di segmen berikutnya. Pemirsa, seperti apa ya program-program dari Pondok Belajar yang Arnila dirikan ini? Kita saksikan tayangannya. Arnila memiliki tenaga pengajar untuk membantunya mendidik anak-anak nelayan. Ini dilakukannya untuk mengantisipasi apabila ia berhalangan hadir.
Anak-anak di pondok ini juga diajarkan untuk mampu berkreasi melalui kegiatan daur ulang. Ini merupakan hasil kerajinan yang mereka buat. Dari sini mereka diajarkan untuk memanfaatkan sampah sebagai sesuatu yang bernilai ekonomi. Kepedulian terhadap lingkungan juga dicerminkan lewat kegiatan bersih-bersih di sekitar pondok. Di pondok ini, anak-anak juga diajarkan untuk menjaga kebersihan agar tidak mencemari lingkungan. Nila biasanya kedatangannya di kampung nelayan itu dinantikan oleh anak-anak ini dan disambut dengan riang. Bagaimana perasaannya ketika disambut dengan riang seperti itu? Senang sih Kak, terharu juga. Jadi itu yang buat mungkin Nila bertahan di sana ya, lama di sana karena lihat semangat mereka. Jadi pas kita datang itu mereka udah ngumpul semua. Sampai kemarin itu berapa hari Nila nggak datang, Mama nelpon di sana kan, terus Ibu bilang, angkat ya? Iya ibu angkat itu, Mama nelpon. Anak-anaknya pada nunggu di depan dermaga itu katanya Kak Arnila mau datang, Kak Arnila mau datang. Jadi kan kita semangat. Jadi setiap hari itu pasti mau datang, terus mau datang terus gitu ke sana, terus pasti anak-anak di sana nungguin kita. Jadi rasanya pasti ada semangat tersendiri bagi kita untuk terus ngajar di sana gitu. Ya, motivasi apa sih yang biasanya Nila berikan kepada anak-anak ini supaya tetap bertahan di pondok belajar, supaya ya menggali ilmu untuk masa depan yang lebih baik? Ya, jadi hampir setiap hari Nila bilang, kalian tuh ujung-ujungnya nggak jadi nelayan, kalian tuh bisa jadi polisi, kalian bisa jadi semua apa yang kalian mau gitu. Jadi sampai setiap hari itu Nila pesanin sama mereka, kalian bisa ngasihin kertas ke kakak. Jadi kertas itu kadang mereka selipin di atas langit itu kan ada bumbung gitu. Jadi mereka letak di sana. Jadi setiap hari itu Nila kayak baca apa sih yang mereka inginkan, apa yang kurang dari pondok ini. Jadi mereka setiap hari hampir bilang, Kak, aku pengen jadi ini tapi nggak mungkin ya. Jadi mereka tuh setiap hari hampir cerita, curhat. Boleh diceritain nih pengalaman ketika mengajar anak-anak yang udah gede tapi nggak ngerti huruf-huruf. Masih banyak ya Nila? Ada berapa ya? Ada sekitar 15-an nyampe. Masih ada berarti? Mereka nggak bisa baca. Jadi ada beberapa anak itu yang sampai sekarang masih bingung huruf ini membedain huruf ini. Harusnya itu udah usia apa nih? Itu SMP? udah SMP, udah kelas 5 SD, kelas 6 SD masih ada. Tapi nggak apa-apa, mereka senang gabung ikut belajar. Mereka nggak malu walaupun masih diajar huruf-huruf, nggak malu. Jadi mereka memang ya udah Kak, aku bisanya baru sampai di sini, ajarin aku lanjut yang ini. Ya udah mereka minta ajarin sendiri, nggak apa-apa. Jadi memang sih beberapa anak ada yang, Kak aku malu masa aku digabungin sama anak yang kecil-kecil gitu masih huruf-huruf. Tapi terakhir ini mereka udah nggak apa-apa, sama aja, mau kecil mau besar udah nggak apa-apa. Jadi memang untuk metode belajarnya agak sedikit kita memang harus berusaha semaksimal mungkin bagaimana mereka bisa ngerti membedain huruf B sama huruf P gitu. Jadi memang harus kita butuh ekstra kesabaran. Agar tidak bosan, sesekali Arnila mengajak anak-anak untuk belajar sambil menikmati alam sekitar. Pembekalan pemahaman tentang pentingnya fungsi mangrove diharapkan dapat menjadikan mereka generasi penyelamat lingkungan. Nila, berbuat baik itu pasti ada rintangannya juga ya. Ada nggak warga di kampung nelayan sana yang masih meremehkan dengan apa yang sudah susah payah Nila bangun pondok belajar ini? Iya,
Kalau untuk sekarang sih Nila pikir nggak ada, cuman memang di awal ya karena kita baru datang ke sana, terus mereka nggak tahu siapa kita, mau ngapain kita, ya pasti mereka ngelihatnya ngapain sih anak ini setiap hari datang ke sini, terus manggil anak-anak sampai ke rumah bilangin sama orang tuanya kayak gitu kan. Jadi memang di awal itu mereka ngapain ini siapa gitu, tapi terakhir ini pelan-pelan Nila mencoba untuk mendekati diri ke semua warga di sana. Setiap pulang nyempatin, singgahin bentar, ngomong-ngomong bentar sama mereka. Jadi mereka untuk saat ini udah mulai mengerti apa tujuan kita nggak ada mau ngapa-ngapain di sana, cuma sekedar mau ngajarin anak-anak mereka. Jadi pelan mereka ngerti. Memang ada masih ada beberapa orang yang ngelihatnya apa sih pentingnya dia ngajarin anak-anakku gitu belajar, manggil-manggil ke rumah. Lalu menghadapi mereka seperti apa nih? Ya nggak apa-apa, jadi senyumin aja kali ya. Jadi kalau seandainya ada yang bilang kayak gitu atau marah sama Arnila coba jelasin, Arnila di sini cuma mau ngajar, mau ketemu anak-anak di sini, selebihnya Arnila nggak ada ngurusin apa-apa. Ya udah seperti itu aja. Jadi orang tua pun mulai dari sekarang sih udah ngelihatnya yang biasa aja. Malah kalau kita datang, kalau kita pulang, sebagian yang awalnya ngerasa aneh sama kita, sekarang udah pada negur, sapa-sapaan gitu. Jadi memang untuk sekarang sih masyarakatnya udah welcome, maksudnya udah baik-baik aja sih. Nah, seperti apa sekarang perubahan pola pikir ataupun mindset mereka tentang pendidikan? Untuk masa depan yang lebih baik memang kuncinya adalah di pendidikan. Ini memang pelan-pelan kita ajari mereka, kita buka mindset mereka soal pendidikan, soal belajar. Soalnya selama ini kalau diperhatikan yang mereka tahu itu ya udah mereka bisa belajar di sekolah, mau mereka masuk atau enggak ya udah. Yang penting mereka sekolah, mereka dapat ijazah. Ya udah ujung-ujungnya nanti jadi nelayan gitu sih. Jadi sampai sekarang sih yang kita fokuskan adalah bagaimana mereka bisa berpikir, bisa memikirkan apa sih nanti mereka jadi nggak jadi nelayan, mereka jadi apa ya setelah ini. Nila ditahan lagi, nanti kita lanjut lagi perbincangannya. Pemirsa, seperti apa komentar warga tentang keberadaan pondok belajar yang Arnila dirikan? Simak tayangannya berikut ini. Memang kondisi pendidikannya masih memprihatinkan. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau kami melihat peserta didiknya, orang itu masih terlalu banyak ketinggalan, baik itu dari teknologi ataupun dari fasilitas mereka sendiri pun masih sangat perlu dibenahi. Kalau tanggapannya sih tentang pondok belajar ini sangat bagus, apalagi lah kalau misalnya ada lagi lembaga yang mau membangun ini, lebih lagi kalau menurut saya itu ada efeknya juga nanti untuk lebih memajukan kampung ini. Ada bagusnya, bagus sekali pun, karena pondok belajar ini bisa membuat anak-anak ini bisa mengenyam pendidikan lebih banyak lagi. Karena untuk di sekolah mereka kan agak kurang mendapat dari sekolah sekedar aja kan. Harapannya sih ini supaya tetap maju dan berkembang. Nah, maju berkembang enggak ibaratnya musiman aja. Ada habis itu hilang gitu. Nah, dan menurut saya sih Arnila sudah mencari bibit juga. Tiap hari ngapain aja kegiatannya? Membaca. Terus? Menulis. Sekarang udah pandai baca menulis? Dah. Bersih-bersih. Ayah lingkungan kita bersih semua. Habis kelas berapa sekolah? Kelas 2. Kelas 2. Cita-citanya kalau gede mau jadi apa? Jadi kapten kapal. Seneng belajar di pondok sama Kak Arnila? Senang. Yang diajari di sini apa aja? Berhitung, membaca. Khusus di bidang pendidikan ya, ini untuk pendidikan anak-anak nelayan tradisional yang juga adalah generasi penerus bangsa, calon pemimpin masa depan yang mungkin saja lahir dari kampung nelayan sana. Apa yang mau Nila raih sebenarnya dengan melakukan kegiatan positif seperti ini? Jadi ya itu, Nila berharap sih anak-anak itu tetap semangat, anak-anak itu
nggak kehilangan harapan untuk terus belajar. Jadi mungkin Nila juga butuh perhatian dari pemerintah, dari semua elemen masyarakat, dari semua komunitas yang ada di Sumatera Utara ini untuk membantu agar pondok itu ya nggak berhenti di situ aja. Artinya ada keberlanjutan dari pondok itu, terus anak-anaknya juga bisa terus belajar. Mereka tahu setelah mereka tamat SD, tamat SMP, mereka harus ngapain, mereka harus melanjut di mana. Mungkin saat ini permasalahannya adalah mereka nggak punya biaya untuk melanjut sekolah, jadi mereka berhenti sekolah. Mungkin Nila lagi ngusahain bagaimana anak-anak itu yang tamat SD, tamat SMP ini, apalagi kemarin itu yang Nila usahain adalah anak SMP ya, anak SMP yang mau lanjut SMA dan dia nggak punya biaya. Jadi kita coba ngurus ikut beasiswa biar dia tetap lanjut sekolah. Jadi mungkin untuk sekarang itu yang Nila fokusin biar mereka bisa ya kalau mereka sekarang cuma belajar dan nggak tahu gimana sih prosesnya lagi, ngelanjutnya gimana. Jadi itu sih yang difokuskan biar mereka bisa lanjut SMP, SMA, bahkan untuk ke jenjang kuliah. Yang terkait soal beasiswa tadi, sudah mencoba menghubungi mana saja untuk koordinasi, untuk bekerja sama? Ya, jadi mungkin beberapa tahun yang lalu ada anak kampung nelayan yang dapat beasiswa STIP. Jadi Nila coba menghubungi mereka bagaimana cara mengurus anak-anak itu biar bisa lanjut ke kuliah. Jadi mereka bantuin anak yang mau lanjut SMA ini. Jadi dibantuin terus didaftarkan anak-anak itu. Mungkin untuk sementara ini prosesnya sampai ke pendaftaran. Jadi untuk yang lanjutnya mungkin ya nanti kita maksimalkan lagi untuk anak-anak itu biar bisa ikut semua tes-tes yang ada di SMA itu gitu. Ya, Nila terima kasih banyak sudah meluangkan waktu, sudah hadir di Selasar Budi. Salam untuk anak-anak nelayan tradisional yang ada di kampung nelayan, tetap sehat ya, sukses untuk koasnya nanti, kita nantikan supaya jadi dokter yang mungkin akan lebih berkontribusi lagi, tidak hanya di dunia pendidikan tapi juga di dunia kedokteran. Terima kasih sekali lagi. Pemirsa, Arnila Melina adalah inspirasi bagi kita semua, tidak hanya untuk mahasiswa ataupun remaja lainnya. Kita harus senantiasa melakukan kebaikan dengan apa yang kita miliki dan juga dengan apapun profesi kita. Saya Rama Mandasari undur diri, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk tebarkan selalu nilai kebaikan di setiap lini kehidupan. Sampai jumpa.